Pasca putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan pemohon baik dari paslon 01 dan 03 membuat Prabowo Gibran tinggal selangkah lagi ditetapkan sebagai dua pimpinan tertinggi di Republik ini. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ditemui selepas putusan MK di Rumah Kertanegara Jakarta, Prabowo mengaku bersyukur sengketa sudah selesai dan ia akan fokus pada persiapan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di KPU pada Rabu mendatang. Kita bersyukur proses di Mahkamah Konstitusi sudah selesai dan kita sekarang tentunya lakukan persiapan untuk menghadapi masa depan. Saya kira itu dari saya. Ya, kalau nggak salah hari Rabu kita akan ke KPU. Di tempat terpisah, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku menunggu arahan dari Prabowo Subianto untuk menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Gibran meminta seluruh masyarakat termasuk pendukungnya untuk tetap menghargai keputusan MK sebagai hasil akhir. Kami menunggu arahan dari Pak Prabowo untuk selanjutnya ya. Kita untuk beberapa hari ke depan sekali lagi kami tetap fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas di Balai Kota. Setelah Mahkamah Konstitusi meneguhkan kemenangan pasangan Prabowo Gibran, bagaimanakah konstelasi politik dalam negeri? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu Prabowo Gibran Presiden dan Wapres terpilih. Dan untuk membahas bagaimana kontestasi politik pasca putusan MK, sudah bergabung bersama kami Mas Hanta Yuda, pakar politik atau Direktur Eksekutif Poltreking. Assalamualaikum, selamat siang Mas Hanta. Waalaikumsalam, selamat siang Vena dan Ana. Oke, Mas Hanta, kemarin kita sudah sama-sama saksikan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang secara langsung bisa dikatakan bahwa Prabowo dan juga Gibran ini sudah sah menjadi presiden dan juga wakil presiden. Tapi kalau kita lihat, Mas Hanta, ini dari dua kandidat, baik itu dari kubu 1 dan juga kubu 3, sudah menerima sih, tapi kelihatannya masih malu-malu kucing. Seperti apa analisa Anda, Mas Hanta? Ya, Vena, kalau keputusan MK tidak ada pilihan, menerima atau tidak menerima harus menerima karena dia final dan mengikat. Dan apapun menurut saya kita tetap harus menghormati pilihan dari 01 dan 03 dalam konsensus Pilpres yang kalah. Mereka melakukan gugatan dalam bahasa hukum atau melakukan perlawanan dalam bahasa politik terhadap hasil keputusan KPU itu jalurnya konsesional. Jadi koridor demokrasi, mengikuti mekanisme demokrasi. Meskipun ada dua sebenarnya wacana, satu lewat MK sudah diputuskan sifatnya final dan mengikat, berarti mengokohkan kembali keputusan KPU bahwa 02 Prabowo Gibran terpilih menjadi Presiden Wapres terpilih. Nah, yang kedua ada jalur politik yang wacananya mungkin kita akan bicara pasca keputusan MK, yaitu jalur di DPR, jalur politik yaitu angket. Itu bisa jadi akan muncul wacananya bergulir, meskipun sejak awal saya mengatakan dia akan layu sebelum berkembang, sulit terrealisasi. Nah, kalau kita bicara pasca keputusan MK, peta politiknya, Vena, saya membaginya dalam dua fase nanti. Karena fitur kekuasaan itu akan bergeser. Yaitu hari ini sampai dengan 20 atau 21 Oktober 2024 mendatang, di mana kabinet baru terbentuk. Dan pascanya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah siapa yang memegang fitur kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, dan kekuasaan hukum di konteks negara kita, yaitu dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, dinamika ini berpengaruh. Satu, ketika masih Pak Jokowi yang berada di pusat sentrum kekuasaan, nanti bergeser ke Pak Prabowo. Nah, petanya per hari ini tentu kita tahu kalau secara de jure, secara di atas kertas koalisinya kan besar sekali. Di luar PKS semuanya di dalam pemerintahan. Tetapi di atas kertas begitu, tapi realitasnya beda. Karena sekarang sudah berpisah di Pilpres, jadi ada 3 poros kekuatan. Dan hari ini kita tidak terlalu relevan lagi mengatakan 01, 02, 03. Mungkin yang sekarang berpotensi di dalam pemerintahan Prabowo dan di luar. Yang di dalam kita tahu ada 4, kemudian ada 4 yang masih dinamika di luar pemerintahan. Nah,
dinamikanya satu, saya menggarisbawahi kemungkinan ada tarik-menarik antar isu yang bergulir, bisa jadi hak angket atau tidak, antara bergabung atau tetap berada di luar pemerintahan. Jadi ada 4 partai di dalam, ada 4 partai yang masih di luar. Masih itu artinya masih punya potensi berada di dalam. Nah, karena itu setiap partai yang masih di luar, yaitu PD Perjuangan, PKS, kemudian PKB, dan juga Nasdem, terutama partai yang punya keinginan masuk dalam pemerintahan, dia akan melakukan semacam 2 tarikan politik dalam satu nafas. 2 tarikan itu apa? Tarikannya seperti ada keinginan ingin berada di luar pemerintahan, mengusung hak angket dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama, politisi partai yang sama melakukan pendekatan politik untuk bergabung di pemerintahan cukup kuat. Jadi seperti ada 2 tarikan tapi satu nafas partai itu. Nah, ini saya ingin menggarisbawahi kemungkinan adalah trik dan intrik politik partai yang kerap dilakukan adalah untuk dijadikan isu-isu wacana politik itu termasuk angket adalah sebagai alat tawar politik untuk meninggikan posisi tawar yang sejatinya partai itu hendak masuk ke dalam pemerintahan tetapi ingin mendapatkan posisi tawar politik yang tinggi. Itu dinamika politik yang menghiasi. Jangan kita tidak perlu mengheran ngelihat ada 2 partai kok politisi A-nya beda bicara dengan B. Itu bagian dari strategi atau memang ada faksionalisme. Tapi kalau ada figur sentral di dalam partai itu bukan faksionalisme, tapi trik dan intrik politik yang sedang dijalankan oleh partai politik tersebut. Itu satu hal. Yang kedua, catatan saya, dinamika politik atau konstelasi politik pasca konstelasi keputusan MK ini, Vena dan Ana, kemungkinan akan ada 2 pola komunikasi, negosiasi, dan lobby politik yang berlangsung cukup semakin intensif. Kenapa saya mengatakan semakin intensif? Karena 2 pihak. Satu sisi Pak Prabowo dan koalisinya punya kebutuhan untuk menyukseskan pemerintahannya, untuk mendapatkan stabilitas politik, pasti melakukan semacam bidikan politik, melakukan rayuan politik ke partai masih di luar, yang partai di dalam, yang di luar juga melakukan negosiasi politik. Misalnya per hari ini, nanti dicatat ya akan perkembangannya. Apa yang dilakukan pihak di Golkar, Demokrat, PAN, dan juga Pak Prabowo pasti semakin intensif safari politik. Pak Prabowo akan bicara tentang presiden terpilih, bicara tentang nomenklatur kabinet, bicara tentang kursi, berapa jatah kursi partai di 4 partai pendukung pemerintah itu, dan mengusulkan nama dan siapa yang akan diusung. Dan ini akan dinamis dinamikanya, termasuk nama-nama menteri. Begitu juga partai-partai yang jual pemerintahan pasti semakin intensif nanti dinamika komunikasi, negosiasi, dan lobby-lobby politiknya. Pena. Oke, dinamika politik diperkirakan akan semakin dinamis. Tapi kalau kita lihat sendiri pribadi antara katakanlah PDIP, Prabowo dan juga Megawati ini nyaris tidak ada masalah dari luar ya. Tapi ada tembok penghalang tampaknya PDIP untuk memasuki di koalisi dari Gerindra dan lain-lain. Artinya Prabowo dan Gibran ini. Anda melihatnya seperti apa? Iya betul. Jadi kita melihat seperti Prabowo dan Megawati itu 2 figur sebenarnya sangat mudah untuk bertemu. Jauh lebih mudah ketimbang pertemuan Jokowi dan Megawati dalam konteks ini. Nah, jadi menurut saya memang ini kemungkinan ada tembok istilah tadi, ada kalau kita menggunakan 2 kubu, 2 faksi, 2 mazhab politik di PD Perjuangan, yang kalau kita lihat wajah Mbak Puan Maharani itu kan menginginkan bergabung ke pemerintahan, itu kan semakin cukup kuat gesturnya kalau kita tangkap. Tapi kalau statementnya Mas Hasto dan beberapa sekjen PD Perjuangan, beberapa politisi itu kan menginginkan sepertinya tidak ada ruang untuk kerjasama, bahkan apalagi untuk berkoalisi, bertemu pun sulit sepertinya. Nah, tapi kita melihat perkembangannya pasca ini, menurut saya potensi pertemuan itu semakin terbuka. Yang menarik adalah Vena dan Ana, kenapa sih Pak Prabowo relatif lebih membidik PD Perjuangan dibandingkan partai-partai lain, 3 partai lain yang di luar pemerintahan? Menurut saya ada 3 ini yang sedang dibidik. Satu, karena ini ada pertemuan dengan Megawati dan PDI Perjuangan itu memiliki muatan rekonsiliasi yang lebih komprehensif. Jadi kalau bisa bertemu, apalagi PD Perjuangan bergabung, itu semangat rekonsiliasinya kuat. Stabilitas politik dalam kacamata, dalam pikiran Pak Prabowo dan koalisinya, semakin sudah mencair. Meskipun itu tidak otomatis, bukan kebutuhan yang mendesak sebenarnya. Yang kedua, ini bisa memperkuat koalisi. Sekarang katakan 48-50%, 4 partai di dalam pemerintahan. Kalau PD Perjuangan yang hampir 20% itu, 17-19% kursinya, bergabung pemerintahan, berarti kan menjadi 69% dalam hitungan saya. Ini sudah lebih dari cukup untuk membangun koalisi, sehingga semakin mantap Prabowo dan pemerintahan yang ke depan.
Meskipun tidak harus dengan PD Perjuangan sebenarnya, tanpa PD Perjuangan pun pemerintahan bisa berjalan, bisa stabil, ada partai-partai lain, satu saja dibawa gabung sudah bisa sebenarnya. Nah yang ketiga, dugaan saya ini juga penting, tetapi mungkin terlalu cepat untuk membicarakannya, adalah Pak Prabowo punya kebutuhan untuk mengelola bandul politik di internal koalisinya. Jadi besok Vena dan Ana, mungkin terlalu jauh saya bicara, besok pemerintahan Prabowo Gibran ini ada orang-orang kuat menyertai Prabowo. Ada Pak Jokowi terutama, ada Pak SBY, kemudian ada Pak Surya Paloh dan lain sebagainya. Oke. Nah begitu ada Ibu Megawati bergabung, maka orang kuat semakin banyak, bandul keseimbangannya akan terbentuk Oke, dalam Mas Hanta, koalisi tapi begini pertanyaannya, siapa yang kemudian bisa membuka jalan untuk rekonsiliasi politik antara PDIP dan juga Prabowo Gibran ini? Tapi nanti ya Mas Hanta dijawab, usai jeda kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, sebelum kami ajak Anda kembali berdialog bersama dengan Mas Hanta Yuda, kami ingin ajak Anda untuk mendengarkan tanggapan ataupun respon dari masyarakat pasca putusan MK. Sudah ada rekan kami, Kristanti Yosefa, yang siap mengabarkan untuk Anda. Tanti, seperti apa respon masyarakat? Silakan. Gak dengar apa-apa, tolong Q. Oke, baik. Tanti? Kemarin Mahkamah Konstitusi telah melakukan sidang pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres 2024 yang mana ini hasilnya telah mensahkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024. Lantas seperti apa pemirsa tanggapan masyarakat, terutama terkait juga dengan Rabu nanti akan ditetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka oleh KPU. Lantas seperti apa pemirsa tanggapan masyarakat? Kita akan coba bertanya dengan salah satu masyarakat yang ada di sini. Permisi Mas, dengan siapa namanya? Saya Adelio, Kak. Oke, Mas Adelio, kemarin ngikutin nggak sidang putusan oleh MK? Alhamdulillah ngikutin sih, Kak. Oke, kan sudah disahkan nih berarti ya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Seperti apa sih tanggapannya? Oke, dari tanggapan saya pribadi kan sudah banyak ya Kak melewati keputusan-keputusan yang begitu panjang ya dari pihak 01 dan 03 yang mempunyai sedikit desas-desus mengenai pemilihan presiden kemarin sehingga banyak berita-berita yang tidak terbukti dengan adanya kebenarannya gitu. Tapi dengan keputusan MK yang saat ini bisa dibilang keputusan MK sudah jujur dan adil dan semoga kedepannya keputusan ini bisa membawakan Indonesia yang lebih baik juga sih Kak itu. Oke, lantas nih setelah adanya putusan kemarin, harapannya ke depan ini seperti apa, Mas Adelio? Oke, untuk harapan ke depannya ya semoga dengan keputusan MK ini menjadikan Indonesia yang lebih baik juga, membawakan generasi muda yang lebih baik dan kemudian bisa menepati janji-janji yang sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti itu sih Kak. Oke, oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih ya, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lantas seperti apa pemirsa tanggapan dari masyarakat lainnya? Kita sudah bersama juga dengan salah satu perwakilan yang kita coba tanya dengan Mas siapa? Dengan Mas Nanda. Oke, Mas Nanda kemarin ngikutin nggak nih sidang putusan MK? Ngikutin, Mbak. Oke, seperti apa tanggapannya setelah ditetapkan atau disahkan ya Prabowo Subianto dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Menurut tanggapan saya sih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah pas. Terlebih lagi untuk Prabowo itu jiwa nasionalismenya tinggi dan sudah ada pengalamannya yaitu di Menteri Pertahanan pada zamannya Presiden Pak Joko Widodo. Dan untuk harapannya ke depan Indonesia menjadi lebih maju lagi, menjadi negeri adidaya terbesar di dunia dan juga maju di berbagai bidangnya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Nanda. Ya, itu tadi pemirsa sedikit wawancara saya bersama sejumlah orang ya yang saya temui atau sejumlah masyarakat yang mana mereka juga sudah mengikuti seperti apa kemarin jalannya sidang putusan oleh Mahkamah Konstitusi serta juga sudah menyampaikan harapannya terkait ke depan seperti apa hasil atau pasca putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan kita tentu menunggu nanti tanggal 24 April KPU akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih setelah pemilu 2024. Sementara demikian, kembali dengan Anda di studio. Terima kasih laporan langsung Kristanti Yosefa. Dan kita akan lanjutkan dialog kita masih mengenai MK ketok palu Prabowo Gibran sah dengan Mas Hanta Yuda. Mas Hanta masih bersama kami?
Ya, Oke, Mas Hanta, tadi Anda katakan bahwa mungkin ini yang paling menarik adalah merangkul PDIP dalam koalisi karena stabilitas politik akan semakin menguat begitu ya. Nah, lantas siapa yang kemudian bisa membuka jalan rekonsiliasi bagi PDIP dan juga Prabowo Gibran nih? Haruskah ada yang keluar dari koalisi Prabowo Gibran? Ya, Vena, memang ada dua jalur bisa ditempuh untuk mempertemukan dua tokoh penting ini. Begitu Prabowo dan Megawati bertemu, itu potensi rekonsiliasi iya langsung tercapai, tapi kemungkinan bergabungnya PDIP ke koalisi juga semakin terbuka. Rutenya saya mengistilahkan internal dan eksternal, tokoh penyambungnya. Kalau internal tentu politisi di antara dua partai itu, kalau eksternal mungkin tokoh-tokoh di luar partai itu atau tokoh publik non partai politik. Nah, untuk pertemuan Prabowo dan Megawati, menurut saya tidak terlalu urgensinya, tidak terlalu besar terkait dengan tokoh eksternal. Apalagi misalnya apakah tokoh-tokoh yang bisa mempertemukan itu sangat mempengaruhi kedekatan keduanya, menurut saya tidak begitu relevan. Karena ketimbang pertemuan Megawati dan Jokowi, itu perlu orang-orang di luarnya. Tapi kalau kita bicara Prabowo dan Megawati, ada dua politisi yang sangat dekat, yang memiliki kedekatan juga dengan masing-masing tokohnya. Itu sudah beredar, yaitu Pak Dasko dan Mbak Puan Maharani. Nah, Dasko orang yang dekat dengan Prabowo, Mbak Puan putrinya Ibu Mega sangat dekat sekali, dan dua orang tokoh politisi ini sama-sama pimpinan DPR, kabarnya juga sudah melakukan komunikasi intensif, dan kabarnya ini yang membuka potensi pertemuan itu karena figur ini. Jadi yang bisa mempertemukan lebih teknis, lebih konkret adalah dua orang ini, yaitu Dasko dan Puan Maharani. Itu satu. Yang kedua, kalau ingin mencoba dari sisi eksternal, ada isu misalnya Sri Sultan, itu kan lebih ke Pak Jokowi. Tapi tokoh-tokoh kalau di luar itu memiliki kedekatan. Sebenarnya Pak Prabowo dan Ibu Mega ini kan tidak ada masalah terlalu serius, karena mereka pernah bersama. Ada tokoh partai misalnya Pak JK, Pak Abu Rizal Bakri, kemudian tokoh-tokoh yang kaliber itu bisa memiliki kedekatan dari kedua-duanya. Dari sisi non-partai tadi ada Sri Sultan sebagainya. Tapi untuk konteks ini menurut saya lebih menghasilkan secara politik pertemuan rute internal tadi, Pena dan Ana. Jadi menurut saya bagaimana paling penting itu kepentingan kedua-duanya, punya kepentingan yang sama ini sebenarnya. Pak Prabowo, kenapa butuh PD Perjuangan? Seperti kita katakan tadi, selain ingin menyukseskan proposal, janji-janji politiknya, stabilitas politik, dukungan di parlemen yang lebih dari cukup supaya tidak mengalami kebuntuan secara politik. Kemudian di saat yang sama, PD Perjuangan itu juga membutuhkan pengamanan politik. Misalnya Mbak Puan, kita tahu misalnya membidik posisi Ketua DPR. Kalau tidak gabung dengan pemerintahan, bisa jadi Undang-Undang MD3 diubah. Kalau Undang-Undang MD3 direvisi, tidak otomatis pemenang pemilu mendapat Ketua DPR, maka Ketua DPR itu berpotensi besar lepas dari PD Perjuangan. Itu artinya merugikan PDIP kalau tidak bergabung dengan Prabowo. Sementara jumlah komposisi partai pendukung Prabowo relatif lebih besar, sangat mungkin merubah konstelasi itu. Ditambah kursi menteri, kemudian soal ekonomi politik, pengamanan legal protection, pengamanan hukum dan sebagainya, itu menjadi incaran semua partai, tidak hanya PD Perjuangan, Pena dan Ana. Jadi per hari ini partai Golkar, PAN dan Demokrat itu intensif pembicaraan dengan Pak Prabowo, bicara nomenklatur dan nama-nama menteri ke depan. Dengan PD Perjuangan, dinamika pasca keputusan MK adalah tentang kemungkinan pertemuan Prabowo dan Mega untuk menjadi jalan masuk, kemungkinan tidak hanya rekonsiliasi tapi bergabung. Nah, saya tambah sedikit lagi, Nasdem sepertinya sudah menunggu soal eksekusi, kesepakatan negosiasi antara Prabowo dan Nasdem. PKB sepertinya, saya ingin nambah selain PD Perjuangan yang mohon izin, kemudian PKB potensi besar akan bergabung cukup besar, cuma masih malu-malu, rutenya agak berputar PKB biasanya. Tapi yang diincar sama, kita sudah tahu DNA politik PKB tentu dan karakter politisinya. Kemudian juga PKS sepertinya lebih menunggu. PKS ini menunggu apa? Menunggu diajak. Kalau diajak saya juga tidak yakin PKS akan menolak ajakan itu. Jadi seperti saya katakan tadi, partai-partai 4 di luar pemerintahan ini adalah partai yang tadi dua tarikan, seperti seolah-olah ingin berkoalisi, seolah-olah ingin beroposisi, tapi mengincar posisi kursi koalisi juga. Dua tarikan, tapi satu nafas, kepentingan untuk partainya. Jadi menurut saya dinamika ini akan terus bergulir semua partai dalam waktu 6 bulan tersisa ini, dari bulan April akhir sampai dengan 20 Oktober terbentuknya pemerintahan baru, maka semua partai
akan melakukan ini. Dan poin saya kemungkinan partai sudah berpikir pada kepentingannya masing-masing. Sudah tidak relevan bicara 01, koalisi 03, karena kalau salah langkah itu menguntungkan lawan. Misalnya taruh semangat Nasdem, PD Perjuangan taruh keras, nanti Nasdem yang menjadi kuat posisi tawarnya, menjadi kawan pemerintahan. Nah, karena itu mereka pastilah saling intip pergerakan langkah politiknya supaya tidak keliru dalam mengambil keputusan. Nah, kalau saya ditanya siapa yang paling mungkin berani duel pemerintahan, sebenarnya Ibu Mega, bukan PD Perjuangan, Ibu Mega. 10 tahun Pak SBY memerintah, meskipun ada keinginan almarhum Pak Taufik Kemas bergabung dalam pemerintahan, Ibu Mega tetap di luar pemerintahan. Nah, pertanyaan apakah Ibu Mega masih seperti dulu berhadapan dengan SBY, kecewaannya meskipun sekarang bukan dengan Prabowo, lebih ke Jokowi, akan tetap di luar pemerintahan, atau lebih takluk tanda petik mengikuti sang putrinya Puan Maharani untuk bergabung bersama Prabowo. Kalau 3 partai lainnya, menurut saya sedang menunggu jalan masuk. Saya hanya percaya Megawati yang kuat untuk menolak bergabung dalam pemerintahan. Itu pun masih mungkin dapat terpengaruh rayuan Mbak Puan Maharani. Tapi 3 partai lainnya sedang mencari rute terbaik, komposisi terbaik, dan posisi tawar yang tinggi, kemudian mendapatkan, dan ujungnya nanti kita lihat di Oktober, banyak yang bergabung ke pemerintahan. Oke, gitu, masih cari-cari jalan, itu analisa dari Mas Hanta Yuda. Nanti juga kita akan lihat, mungkin masih butuh waktu ya Mas Hanta. Kalau kita lihat nih masih posisinya masih panas, butuh cooling down sedikit. Nanti langkah-langkah dari partai politik seperti apa? 6 bulan ya, berselancar dulu. Nanti bagaimana dinamikanya juga memanas lagi nih ya. Kita lihat nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hanta Yuda atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Mas Hanta.